oleh perlakuan. Anda seorang muslim, Anda boleh mengajukan permintaan naik untuk membantah apa yang saya katakan. Apa memang benar itu ajaran Islam atau oknum yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Ayo. Iya, Lina lagi. Ini teman-teman, tolong siapin bodrek dan panadol buat saya ya. Karena kalau ngobrol dengan Lina ini teman-teman, saya mendadak percaya dengan Muhammad. Kenapa? Karena kata Muhammad, akal wanita muslimah itu separuh, tinggal setengah. Makanya mereka nggak bisa mikir kalau ngomong agama ini ya. Oke, coba Lina, kamu tahu tema yang sedang kita bahas? Tahu. Apa? Perusakan rumah di Padang adalah cermin. Cermin apa? Maksudnya ajaran Islam Yang sejati, betul? Iya, tapi sebenarnya ajaran Islam itu gimana? Ajaran Islam itu indah, enggak kayak gitu, enggak seperti yang ada. Coba itu berisik-berisik itu apa di belakang gue? Coba suaranya berisik. Coba matikan dulu. Gini, Lina, saya tidak tahu ya tujuan kamu kesini ini mau pansos atau mau gimana, saya nggak ngerti. Sekarang begini, Lina, saya cuma mau tanya sama kamu begini. Kalau menjadi seorang Islam yang sejati, bagaimana sifat kamu? Bagaimana tingkah laku dan watak kamu kepada orang kafir? Sebenarnya orang kafir itu kan dia sama juga, dia kan manusia, cuman berbeda penyembahan aja. Ya kan Islam itu mengajarkan kasih, jadi tidak harus membenci maupun orang. Baik. Jadi ya, menurut kamu orang kafir yang nggak ada hubungannya. Baik. Kan masing-masing. Sudah selesai bicaranya? Udah. Oke. Jadi kamu harus bersifat lembut kepada orang kafir. Bersikap baik kepada sesama manusia. Kepada orang kafir? Ya orang kafir pun, ya kan sama dia manusia. Oke, baik. Kamu ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba buka dulu surat Al-Fat ayat yang ke-29. Surat Al-Fat apa Al-Fatihah? Al-Fat. Al-Fat sama Al-Fatihah itu beda. Kamu nggak tahu selama ini ada surat Al-Fat? Waduh, gimana? Surat Al-Fat. Kenapa harus surat Al-Fat? Ada juga Al-Fatir. Jadi dia nggak tahu ada surat Al-Fat. Sudah saya bilang teman-teman, jangan heran orang Islam itu masih Islam karena tidak pernah dia tahu isi Al-Quran. Baik, coba kamu buka surat yang ke-48. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fat, bukan Al-Fatihah. Surat Al-Fat. Atau surat yang ke-48, coba buka di situ. Ada nggak surat ke-48? Ini lagi cari. Bukan itu sih sebenarnya, ini juga. Enggak. Ada nggak surat yang ke-48? Coba. Surat 48. Cari. Makanya teman-teman kalau saya ngobrol sama dia, kalian siapin saya bodrek sama panadol. Ini adalah cerminan orang Islam nih kayak gini. Surat An-Nisa baru ketemu Anfal, Al-Adhud. Lina, kamu bisa ngitung nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Quran itu kan ada 114 suratnya, tahu? Al-Fatihah itu Ya, surat yang tahu pertama, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, terus yang nomor 48. Yang nomor 48. Siapin bodrek teman-teman sama saya. Kalian jangan diem aja. Kalian pikir nggak apa-apa sakit kepala nggak dipikir aja. Nggak ada kok. Bukan nggak ada, maksudnya belum ketemu. Belum ketemu. Coba buka halaman depannya. Halaman depannya buka. Halaman depan surat apa? Kan ini di sini. Di daftar ada... isinya itu loh. Surat ke-1 Al-Fatihah. Surat yang kedua apa? Surat yang kedua Al-Baqarah. Ya, surat yang ke-48.
Memang orang Islam, dia udah ketemu itu, cuman Islam kan diajarin nipu sama Muhammad. Boleh kamu menipu ajaran Muhammad. Surat yang ke-48, nomor urut 48. Ya kan akunya nggak persediaan, jadinya nyari. Kirain bukan surat itu. Kalau ngadepin dia nih teman-teman, siap-siap Panadol ekstra. Emang selain surat itu, emang nggak ada lagi yang harus dicari gitu sebelum ketemu? Ada surat cinta. Kamu kan tadi ngomong kalau orang Muslim ketemu dengan orang kafir harus berkasih sayang, betul? Betul. Nah, itu karangan kamu. Saya bantah dengan ayat Qur'anmu. Buka Quran surat Al-Fat yang kamu nggak pernah tahu ada surat Al-Fat dalam Quran. Ini buktinya perbedaan sifat orang kafir dan sifat orang mukmin. Tenang. Ada nggak surat Al-Fat di situ? Ada, tapi akunya belum nyari. Soalnya kan akunya mendadak. Mendadak kan ini Al-Quran ini kan. Udah, kamu di bawah saja. Kamu di bawah, nonton di bawah. Nyari surat Al-Fat aja pura-pura nggak ketemu kamunya. Ini sudah teman-teman. Karena saya itu nggak berlebihan loh. Ketika saya katakan alasan orang masih Islam karena nggak ngerti agama Islam. Gimana Anda itu? Tiap orang, tiap kepala yang beragama Islam pasti dia tidak ngerti agama Islam. Pasti jawabannya. Nah. Oke, wong dewek. Kalau saya ngobrol sama Lina itu teman-teman, langsung saya percaya sama Muhammad. Di detik itu saya percaya sama Muhammad. Karena kata Muhammad, akal wanita itu memang setengah, tapi akal wanita muslimah. Ya, wong dewek. Sudah tahu ya berita yang sedang atau topik yang sedang kita bahas hari ini? Ya. Apa? Kerusakan rumah. Kerusakan rumah, maksudnya rumah apa? Padang. Iya, di mana? Padang. Iya, adalah ajaran Islam yang sejati. Setuju? Enggak setuju dia. Baik, saya mau tanya, bagaimanakah sifat atau watak atau tindakan atau perilaku orang Islam ketika berhubungan atau ketika menjumpai atau berinteraksi dengan orang-orang non-muslim atau kafir? Ya, sebenarnya kalau nggak manusia biasa aja. Kalau orang kafirnya emang biasa, orang Kristen. Orang Islam yang nggak percaya dengan Qur'annya teman-teman. Baik. Apakah orang Islam sebentar? Apakah orang Islam harus bersifat lembut dan berkasih sayang kepada orang-orang non-muslim? Iya. Baik, bukakan surat Al-Fat ayat yang ke-29. Al-Fat ayat 29. Ya. 29. Silakan. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Bahasa Indonesianya saja. Percuma juga dibaca nggak ngerti penonton. Terjemahannya saja langsung, yuk. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi. Ya kan Tuhan. Tanda tanya. Sebentar. Ini memang mereka ini akan mengedit ayat Qur'annya teman-teman, diedit. Sebentar. Saya bukakan Al-Qur'an saya di sini ya. Surat Al-Fat ayat 29. Waduh, teman-teman, ini ya mereka akan mengedit isi Al-Qur'annya. Saya balikan. Mana ada kata-kata yang memusuhi? Baik. Coba kita bandingkan ya Quran Anda dengan Quran saya. Surat Al-Fat ya. Mau balikin kamera dulu. Boleh, balik juga boleh. Balik kamera Anda, sama-sama kita lihat nih. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi orang Islam itu berkasih sayangnya sesama Islam saja. Betul? Mana? Berkasih sayang sesama? Berkasih sayang sesama mereka, sesama umat Islam, betul? Iya emang. Tetapi kafir, kalau bertemu dengan orang kafir bagaimana sikapnya? Sikapnya ya kalau nggak memusuhi ya biasa aja Bang Edi. Coba sekarang saya tanya nih. Coba ya nih. Coba Anda baca ya. Coba agak jauhkan biar nggak separuh. Nah, Muhammad itu adalah utusan Allah, sama, betul? Ya. Dan orang-orang
Yang bersama dengan dia, bersama dengan siapa? Nabi Muhammad. Oke, adalah keras terhadap orang-orang kafir, betul? Iya, tapi kan dalam Tetapi kurung. berkasih sayang sesama mereka, betul? Betul. Nah, dari mana Anda dalam tanda kurung itu yang bersikap memusuhi, dapat dari mana? Ya, itu kan tanda kurung. Ya udah saya tanya, yang bahasa Arabnya mana itu? Yang dalam tanda kurung yang bersikap memusuhi, mana bahasa Arabnya? Nggak ada, ini bahasa Arabnya cuma nggak ada tanda kurungnya. Iya, berarti itu ayat tambahan karena orang Islam nggak percaya dengan isi Quran. Gimana? Makanya ayat Quran harus diedit, harus dihaluskan biar tidak berbahaya bagi keberlangsungan hubungan masyarakat. Makanya ada dalam tanda kurung yang bersikap memusuhi. Padahal nggak ada di sini. Ini hanya keras terhadap orang kafir. Mau kafirnya memusuhi kayak mau nggak memusuhi, Anda harus keras kepada mereka. Makanya inilah wajah orang Islam ketika mereka berjumpa dengan orang kafir. Lihat itu wajah Islam sejati kayak gitu. Gimana Anda ini? Lu gimana Anda ini? Di mana di situ dikatakan yang bersikap memusuhi? Dapat dari mana? Ya maksudnya diartikan kalau sikap orang kafirnya baik ya kita nggak harus memusuhi lah. Oh, berarti menurut Anda ayat ini salah. Berarti menurut Anda ayat ini salah. Ya bukan salah, kita kan harus pakai logika juga, Kak Medi. Baik, kalau Anda tidak percaya, saya akan bantu lagi. Ini ayat yang sudah familiar, teman-teman. Nih, ayat yang sudah sangat familiar dan teman-teman juga sudah pada tahu nih. Adakah di sini dikatakan yang memerangi atau yang menunjukkan permusuhan atau yang begini yang begitu? Nggak ada. Nih, perhatikan. Dikatakan apa? Dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ada nggak di sini dikatakan Yahudi dan Nasrani yang membenci Muslim? Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Memang Muhammad itu, memang dia itu punya yang namanya dendam kesunat sama Yahudi dan Nasrani. Kalianlah yang jadi pelampiasannya. Orangnya sudah meninggal, tapi kalian yang masih mewarisi kebenciannya Muhammad ada di lubuk sanubari kalian. Gimana? Coba saya balikin dulu kamera saya lagi. Coba kembali lagi yo, balik kamera dulu. Wong dewe. Oh, dewe iki kepriwe? Wis dikandani bukti-bukti ini sing akurat, jujur lagi terpercaya. Yakin sumpah Bos, yang itu memberikan bukti yang akurat. Kurang kuat kepriwekson. Terus kandani bukti nih sing akurat. Yakin sumpah. Gimana Son? Di situ Son sudah tertulis yang dikatakan apa? Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad bersikap keras kepada orang kafir. Tambahannya ada hadisnya lagi. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian kaum muslimin itu membunuh orang-orang Wahyudi. Iya. Makanya kalian itu kalau ketemu orang Wahyudi dicembeli. Banyak perang loh di Indonesia kalau sikapnya kayak gitu. Iya, karena orang Islam di Indonesia tidak menjalankan ajaran agama Islam. Kalau dijalankan ya seperti tadi itu yang di Padang tadi. Gimana sih? Ini ada, semuanya ada nih. Kalau kayak gitu mah oknum Bang Edis biasanya. Bukan oknum. Begini ya, nih. Saya akan tunjukkan lagi hadis-hadisnya ya. Saya bantu. Ada tersangka kan mesti kalau kayak gitu. Baik, ini saya tunjukkan ya. Memang berat ini mereka ini. Ini saya tunjukkan dalil-dalilnya. Ini makanya saya bilang hadis-hadis seperti ini itu membuat Muslim itu menjadi seorang pembunuh. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan lagi hadisnya. Nih, perhatikan nih. Inilah warisan-warisan kebencian Muhammad kepada Yahudi dan Nasrani dan diwariskan kepada para pengikutnya. Nih, ini hadis nih. Sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Wahyudi dan Nasrani dari Jazirah Arab sehingga aku tidak akan meninggalkannya di dalamnya kecuali Muslim. Ini satu, makanya di Arab mana boleh orang masuk ke sana. Muslim. Nih, terus yang kedua. Arab dulu jahiliyah yang banyak itu. Ini gimana sih? Ini dari Muhammad, kaum muslimin pernah. Iya, Kak. Ini bagaimana? Aduh, saya tampilkan lagi. Susah mereka ini ya. Perhatikan. Saya akan tampilkan lagi. Sesungguhnya Dajjal akan mengepung kaum muslimin dari Baitul Maqdis. Lalu terjadi suatu gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya Allah membinasakan beserta bala tentaranya sampai pangkal dinding dan seterusnya nih. Nih, Asyab akan berkata kepada Bawon, wahai mukmin atau wahai muslim, ini seorang Wahyudi atau seorang kafir
kemarilah bunuilah dia. Ini ajaran dia. Nih, saya tampilkan lagi nih. Nah, nih. Bukan ntar hari akhir Bang Edis. Justru kalau kalian tidak membunuh orang Yahudi dari sekarang, kiamat tidak akan pernah terjadi. Sekarang saya tanya, Wong Dewek, Biar lama. orang-orang Muslim yang sejati, mereka sangat merindukan nggak tentang hari kiamat, datangnya hari kiamat? Datangnya Muslim memerangi orang-orang. Sebentar, saya tanya dulu. Muslim yang sejati, mereka akan menyambut hari kiamat itu dengan bahagia nggak? Ini belum tahu Bang Edis. Wah, gimana nih orang? Ini kata Muhammad apa? Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Wahyudi dan membunuh mereka sehingga seorang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi di belakangku, kemarilah bunuilah dia kecuali pohon korkot karena ia adalah pohon Wahyudi." Nah, ini betapa Muhammad sangat benci kepada Wahyudi. Anda ini nekat yang nyata. Kalau Yahudi sekarang kan ada yang baik, ada yang orang dibilangin tidak akan terjadi hari kiamat, ini malah lihat konteksnya, itu tidak mungkin berbicara seperti yang Anda maksudkan. berarti kiamat udah dekat kalau kayak gitu. Nggak akan terjadi hari kiamat kalau kalian belum memerangi Wahyudi. Gimana? Orang Muslim memerangi Wahyudi. Makanya orang Muslim giat memerangi Wahyudi supaya cepat terjadi hari yaumil akhir, biar mereka cepat-cepat beranu dengan bidadari-bidadari. Nggak ada penyerangan sekarang. Sulit. Oke, jadi intinya begini. Jadi yang saya maksudkan begini. Ternyata ini adalah sebuah fakta. Oknum ayam kan? Nggak ada. Coba, Wong Dewek. Cuma oknum ya Bang Edis. Oknum kok terus-terusan? Wong Dewek, coba saya tanya. Bang Edis oknum ayam kan? Anda mendengar, Anda mengetahui bahwasanya terus-menerus terjadi berita tentang orang-orang Muslim yang merusak. Kemarin barusan di Cidahu. Terus kemarin ini ya, bulan lalu kalau nggak salah ya, bulan ini masih yang di Cidahu ya, bulan ini awal-awal bulan kemarin datang sekelompok orang Muslim mecah-mecahin, rusak-rusakin. Terus baru kemarin Minggu ya, dikatakan apa, sekelompok orang-orang di Padang merusak, mecah-mecahin kaca tuh, nih gambarnya nih, biar saya kasih tunjuk. Menurut Anda, apakah yang demikian ini akan terjadi lagi? Ya kalau nggak ada kesalahpahaman yang nggak terjadi. Salah paham. Emang orang Muslim itu nontonnya. Saya tanya sama Anda nih, penyebabnya apa kira-kira, Bang Dewek? Ya, aku aja baru mau nanya Bang Edis, itu sebabnya apa sih, masalahnya apa gitu? Sebabnya karena ada di situ kegiatan-kegiatan yang berbau kekristenan, mereka langsung panas seperti, makanya dia menurut ajaran orang Islam, janganlah kamu kalau bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani, kamu bersifat lembut. Nggak bisa kamu bersifat lembut, harus kamu desak mereka, persempit jalan mereka. Itu ajaran agama kamu. Tapi nggak begitu sih ya? Iya, karena kamu tidak mengikuti ajaran Muhammad, karena kamu tidak percaya dengan dia. Kalau mengikuti, ayo gabung. Teman-teman Kristen aja ada aku, tapi ya biasa. Ya, orang Islam yang tidak mengganggu orang Kristen, tidak mengganggu Wahyudi dan Nasrani, tidak memepet mereka ke jalan yang sempit, adalah orang Islam yang tidak percaya dengan Muhammad. Mana Muhammad yang nyuruh kok desaklah mereka ke jalan yang sempit, gimana sih? Gimana, Wong Dewek? Saya berharap Dewek. Ya lo kejar dewek. Orang saya menunjukkan dalil-dalil kok. Sekarang ini itu masalah oknum deh Bang Edis lah intinya. Oknum kok setiap hari ada. Oknum kok terus-terusan. Kalau oknum itu terjadi mungkin setahun sekali. Oknum ini terus-terusan. Saya lompat dari Monas kalau yang kayak begini nggak terjadi lagi. Pegang omongan saya. Jikalau yang seperti ini tidak terjadi lagi, saya terjun dari Monas.
Berapa bulan itu terjadinya? Oh pasti dalam tahun-tahun ini pasti terjadi lagi. Masih bulan 2 bulan gitu. Ya entah pokoknya dalam tahun-tahun ini pasti terjadi lagi. Kayak Karena itu ajaran kalian bagaimana? Ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah. Ya, makanya saya bilang mudah-mudahan semua orang Islam kompak menelpon tukang loak supaya mengangkat Quran dan hadis dari rumahnya. Karena kalau tidak diangkat dari rumahnya, saya khawatir nanti dibaca kemudian jadi seperti ini. Nih. Tergantung orang malah. Tergantung orang. Iya. Ya, seperti itu Bang Dewek, oke? Oke, saya turunkan Bang Dewek. Ya. Inilah teman-teman ya, mereka tidak percaya dengan ajaran Quran mereka. Makanya saya kemarin sudah bilang teman-teman, ada salah satu video yang saya upload itu. Tolong hadis-hadis ya yang menginspirasi orang Islam melakukan kekerasan. Ya, melakukan aksi-aksi teror, melakukan aksi-aksi yang ya contoh seperti ini, itu dihapus saja hadis-hadis ini doang. Ini loh, ini apakah dia ini menurut Anda tidak menjalankan ajaran Quran? Apakah menurut Anda dia tidak mengikuti ajaran hadis? Coba ayo silakan. Naik kemari, buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Yuk, silakan. Kita kasih naik, ada Rizky Pratama. Yuk, Rizky Pratama. Ya, Rizky Pratama. Ya bang. Ya, Muslim bang. Muslim. Silakan bang, nyalakan kamera. Ya, Bang Rizky. Sudah nonton dari tadi Bang Ya, Rizky? Sekitar 5 menit yang lalu lah. 5 menit yang lalu. Oke, sudah tahu berita ini tentang kerusakan rumah di Padang? Lewat di TikTok ada. Lewat di TikTok ada. Oke. Kejadian-kejadian seperti ini sudah sering, betul? Kalau yang saya dengar nih, saya sendiri ya bang ya, yang saya dengar ada beberapa, memang ada. Terus tidak hanya di Islam saja, mungkin di Nasrani pun di daerah Papua juga banyak gitu. Coba berikan datanya. Datanya ya, ntar saya cari dulu ya saya. Nah, Anda terjeda. Bang, kalau Anda lagi googling terjeda, nanti Anda terpental. Bang, coba kembali ke TikTok dulu bang. Kalau Anda tutup aplikasi di TikTok, Anda terjeda, nanti Anda terpental sendiri otomatis. Makanya datanya disiapin sebelum naik ke sini. Iya, pakai handphone yang lainnya. Oke, tapi sebelum ke sana gini, saya mau tanya dulu. Menurut Anda nih, orang Islam yang ngerusakin tempat-tempat peribadatan Kristen atau kegiatan-kegiatan agama Kristen, menurut Anda itu cerminan ajaran Islam yang sejati nggak? Enggak. Nekat yangnya. Baik. Kalau Anda percaya kepada Muhammad, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda berjumpa, berinteraksi dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Kalau saya pribadi ya bang ya, ini saya Bukan, pribadi. saya nggak ngomongin Anda pribadi ini gimana? Saya tidak tanya Anda, saya tanya menurut Muhammad. Ini orang bagaimana sih? Saya tidak tanya dirimu, karena dirimu itu bukan jadi panutan orang Islam. Anda maling mangga, Anda baik sama orang kafir, itu tidak jadi panutan. Yang jadi panutan orang Islam, yang jadi hal yang dipatuhi, itu adalah perkataan Muhammad, betul? Betul. Apa perkataan Muhammad? Terkait bagaimana jika Anda berjumpa, bertemu, berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, apa yang harus Anda lakukan? Ya selalu berbuat baik aja sama manusia. Makanya saya bilang teman-teman, ini alasan seorang masih muslim. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Kita harus terus-menerus mendengungkan hadis ini ya teman-teman ya. Saya balikan dulu bang, supaya Anda tahu ajaran Muhammad. Selama ini Anda tidak pernah tahu bang ajaran Muhammad, makanya Anda masih Islam. Nih, saya tunjukkan apa yang harus Anda perbuat jika Anda menjadi pengikut Muhammad yang sejati. Perhatikan. Saya tampilkan ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berjumpa, bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Menurut Anda ini hadis karang-karangan saya? Itu di mana bang datanya bang?
Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2167. Sudah. Oke, ini hadis. Berarti kalau Anda berjumpa dengan orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, Anda harus memepet mereka, mendesak mereka ke jalan yang sempit. Betul, setuju? Setuju. Ya setuju. Makanya orang Islam banyak yang jadi teror. Nih, karena kalau ketemu Yahudi dan Nasrani didesak. Ini hadis. Saya tunjukin yang di Quran. Saya tunjukin yang di Quran. Perhatikan. Apa kata Al-Quran? Kita buka surat At-Taubah. At-Taubah. Bentar ya. At-Taubah 29. Perhatikan. Apa yang harus kau lakukan jika bertemu dengan orang-orang kafir? Ini surat At-Taubah ya. Betul? Baik, saya bacakan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula terhadap hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Coba, betul nggak ada disuruh memerangi orang-orang yang tidak beragama Islam? Tidak ada. Ini ayat Quran bukan? Coba bawa lagi bang, saya lihat artinya tadi. Terkejut dia teman-teman mendengar ayat-ayat Quran. Karena selama ini yang dibaca cuman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Artinya apa? Kagak tahu. Bang, selama ini Anda tidak pernah tahu ayat ini. Karena ketika Anda baca Quran, yang Anda baca Arabnya, Bang. Anda tidak pernah baca artinya. Ini baru satu, saya tambahin lagi, Bang. Saya tambahin lagi. Dalam surat Al-Fat, yang mudah-mudah saja ya. Perhatikan, surat Al-Fat ayat 29. Nih Bang ya, saya buka nih. Tafsir, nih. Surat Al-Fat 29 ya. Kita tampilkan. Apa di sini dikatakan? Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan Muhammad, adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi kalian harus keras sama orang kafir, berkasih sayangnya sesama muslim. Kalau sesama muslim, kalian harus saling berkasih sayang. Kalau sama orang kafir, keras. Hendaklah kalian mendapati sikap keras dan permusuhan kepada orang kafir ini. Jadi Bang, sebenarnya wajah Anda kalau bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, nah persis yang pakai topi dan kaos hitam ini. Berbeda bang. Kok berbeda? Loh, bukankah Al-Quran mewajibkan Anda untuk bersifat keras, bersifat memusuhi orang-orang yang tidak seakidah, yang bukan muslim? Saya tidak, kalau saya pribadi ya sih, saya ambil yang baiknya. Berarti itu jelek ajaran itu tadi? Enggak jelek. Kata ambil yang baiknya. Kata-kata ambil yang baiknya berarti itu adalah menyimpulkan bahwa yang tadi itu yang jeleknya. Kita pandang mana dulu? Kita kan nggak tahu permasalahannya. Oke, sekarang saya tanya, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, suruh pepet, suruh perangi, suruh bersifat keras kepada orang-orang Muslim, menurut Anda sifat itu baik nggak? Enggak, saya bilang, saya nggak pernah mepet. Sekarang jadi saya tanya sama Abang ya. Tanya Anda pernah atau tidak? Bang, saya tidak tanya Anda pernah melakukan itu atau tidak. Yang saya tanya, ajaran itu menurut Anda baik atau tidak? Baik, tergantung sudut pandangnya. Kalau baik berarti betul lah ini ajaran yang sesuai dengan ajaran Muhammad, betul? Gimana ini orang? Gimana itu kan sesuai dengan ajaran, makanya saya bilang perusakan rumah di Padang ini adalah cermin ajaran Islam yang sejati. Gimana sih? Abang tahu nggak? Saya tanya, abang tahu nggak permasalahan di sana kenapa bisa ada pengusakan? Tahu nggak permasalahannya apa? Permasalahannya gara-gara tempat itu dijadikan tempat kegiatan yang berbasis atau berbau kekristenan, dan orang-orang tidak suka. Seperti apa? Betul. Sekarang gini pertanyaannya, ya kan? Tadi saya baca sedikit berita, tapi saya nggak tahu itu berita hoax atau fakta ya. Saya hanya membaca tadi karena saya tidak ada di tempat kejadian gitu ya. Nah, yang saya baca itu di sana belum ada izin untuk mendirikan tempat ibadah. Makanya mereka warga masyarakat di sana, yang saya baca ya, warga masyarakat di sana tidak tahu itu tempat ibadah atau tidak. Sementara izin untuk mendirikan tempat ibadah itu tidak ada. Apakah dengan demikian itu boleh dirusak-rusak, dipecah-pecahin kaca-kacanya boleh?
Ya sebenarnya tidak boleh, itu terlalu anarkis kalau menurut saya. Makanya saya bilang, Bang, Tapi tidak ada walaupun hubungannya itu dengan ajaran agama Islam, etika, tidak walaupun itu apa, itu bukan tempat kecuali dijadikan di situ tempat jual narkoboy, dijadikan tempat ngadu ayam, taruhan. Nah, baru Anda boleh bisa melakukan misalnya penggerbekan begitu kan, bawa polisi. Ini orang mau mendalami belajar agama kok digituin. Tapi tak, Bang, percayalah, Bang. Sebenarnya Muhammad itu punya kebencian yang mendalam kepada Yahudi dan Nasrani. Makanya kalian yang dibikin Muhammad jadi ngelampiasin kebencian mereka. Orangnya sudah meninggal, Bang. Muhammad sudah meninggal. Kenapa amarah dan kebenciannya itu kalian warisi? Tahu nggak? Saya kasih tahu alasannya kenapa. Gini, saya kasih tahu ceritanya. 13 tahun, Bang, saya dalamin agama Islam. Tahu persis saya kenapa alasannya. Jadi ceritanya begini. Jadi Muhammad itu dulu pernah berkiblat kepada kiblatnya orang Yahudi. Tahu? Sebelum kiblatnya dipindah, Muhammad itu kiblatnya sama ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 tahun. Tahu? Nggak tahu, saya baru dengar. Nah, saya bacakan hadisnya nih. Saya bacakan riwayatnya nih. Kiblat Muslim sebelum Ka'bah. Biar Muslim percaya ya. Kiblat mereka itu apa sebelumnya? Kiblat kalian itu sama dengan Wahyudi. Tapi gara-gara Muhammad, nah saya bacakan dulu saja ya nih. Saya balik kamera saya. Kita harus mendidik orang Islam, teman-teman, tentang ajaran Islamnya sendiri yang mereka tidak pernah pahami, hanya imani saja. Nih. Masjid Al-Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama sebelum Ka'bah. Nih. Kiblat umat Islam yang pertama kali adalah Masjid Al-Aqsa yang dikenal dengan nama Baitul Maqdis. Tempat ini terletak di kawasan kota tua Yerusalem. Kiblat pertama umat Islam ini berlaku sebelum Rasulullah diperintahkan untuk memindahkan kiblat mereka ke Masjidil Haram bersama dengan kiblatnya orang-orang kafir Quraisy penyembah berhala di Ka'bah. Nih, sekarang ini. Jadi Muhammad ya, saya balik dulu kamera saya sebentar. Muhammad mengira dengan dia berkiblat sama dengan Wahyudi, nanti dia dapat simpati dari Wahyudi. Bukannya dapat simpati, Muhammad malah diolok-olok sama orang Wahyudi. Itu datanya dari mana? Itu kan hanya berita hoax, Bang. Berita yang ditulis dari Bang, apakah Muhammad sebentar? Respon orang Yahudi ketika Muhammad ngaku nabi apa? Apakah mereka percaya atau menganggap Muhammad nabi palsu? Saya nggak tahu, kurang tahu saya di situ. Gimana nyandai? Pada saya tahu. Gini, sekarang saya tanya, apakah orang Yahudi dan Nasrani mengakui kenabian Muhammad? Saya rasa mengakui. Kalau mengakui, kenapa mereka tidak percaya? Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani dibilang kafir? Karena mereka tidak percaya dengan Muhammad. Gimana sih Anda ini? Nah, karena gini, tadinya Ka'bah itu kan tempat penyembahan berhala. Tahu nggak Ka'bah itu tempat penyembahan berhala tadinya di zaman Muhammad? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Baik nih. Saya tampilkan tulisan-tulisan sumber-sumber Islamnya ya, nih ya. Ka'bah zaman. Nih, perhatikan ya. Dulu Ka'bah itu di zaman Muhammad adalah tempat penyembahan berhala. Nih, perhatikan. Saya tampilkan kebalikannya dulu. Nih, ini Bang ya sumbernya ya. Kalau Anda klik di Google ya, nih perhatikan. Nih, Kolbu Group Indonesia, ini sumber Muslim. Ka'bah pernah dikelilingi 360 patung berhala. Nih, sebelum datangnya Islam, wilayah Arab pra-Islam dikenal dengan zaman jahiliyah. Sebelum sebuah masa di mana di masa yang dipenuhi dengan penyimpangan akidah dan kebodohan spiritual. Pada masa itu, Ka'bah yang mulia yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai pusat ibadah kepada Allah dan seterusnya, diselewengkan fungsinya. Yang harusnya menjadi pusat tauhid justru berubah menjadi tempat penyembahan berhala. Diriwayatkan dalam banyak sumber sejarah, termasuk para sejarawan Islam seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Katsir, bahwa Ka'bah pernah dikelilingi oleh 360 patung berhala, mewakili jumlah hari dalam 1 tahun kalender Komariah. Setiap suku Arab memiliki sesembahan masing-masing. Diletakkan ya, Dini. Jadi Ka'bah itu tempat penyembahan berhala, dan Muhammad ketika dia baru-baru jadi nabi, dia nggak mau meletakkan kiblatnya di sini karena dia tahu ini tempat penyembahan berhala. Dia bikin kiblatnya ke Yerusalem sama dengan Yahudi. Tapi sama Yahudi ditolak mentah-mentah. Setelah itu dipindahkanlah kiblatnya bersama-sama dengan kiblat para penyembah berhala. Nah, karena kebencian Muhammad yang begitu rupa kepada Yahudi, kenapa kalian sekarang masih mewarisi kebencian itu? Saya boleh tanya nggak, Bang? Apa itu?
Kalau orang Kristen itu nyembah apa? Nah, balik lagi ke sini. Nyembah manusia bukan? Balik lagi ke sini, balik. Bang, tema itu sudah kita bahas lama, Bang. Sebulan lamanya saya bahas itu, Bang. Bagaimana orang Islam itu menyembah Muhammad, mempertuhan Muhammad. Nggak ada, kita tidak mempertuhankan Muhammad. Muhammad itu hanya panutan. Oke, sepintas nih. Panutan. Bang, abang pernah lihat orang Kristen ke gereja? Pernah. Oke, di gereja orang Kristen berseru-seru kepada Yesus, betul nggak? Kalau di dalam saya kurang tahu. Ya pasti di dalam itu pasti bernyanyi. Iya, nyanyi-nyanyi, ya Yesus, begitu, betul nggak? Ya. Jingkrak, betul nggak? Saya nggak tahu. Di dalam saya nggak tahu karena saya belum pernah melihat orang secara langsung ibadah di dalam gereja. Oke, baik. Jadi Bang, ketika Anda punya teman, punya tetangga, atau melihat orang Kristen lagi di gereja, nyanyi-nyanyi, manggil-manggil Yesus, begitu berseru-seru pada Yesus, betul nggak Bang? Anda bilang, lagi nyembah Tuhannya. Betul nggak? Betul nggak? Gimana? Ketika kami orang Kristen melakukan hal yang demikian, lalu kalian berkata, itu orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, lagi beribadah kepada Tuhannya, lagi nyembah Yesus, betul nggak? Ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya tunjukkan bahwa orang Islam melakukan hal yang sama, gimana? Seperti apa? Wah. Baik, kita harus mengulang lagi tema ini teman-teman, karena orang Islam teman-teman tidak punya tema selain ini. Ya, temanya cuma ini orang Islam. Apakah kalian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang-orang Kristen? Baik, saya akan berikan kepada Anda bagaimana orang-orang Islam melakukan hal yang sama. Berjingkrak-jingkrak, memanggil-manggil Muhammad, berseru-seru, ya Rasulullah, dengarlah kami ya Rasulullah, dengar seruan kami. Saya bangkitkan kamera saya. Memang sungguh nekat yang nyata mereka ini, teman. Ya, nih, ya Bang, lihat. Coba saya tanya sama Anda, benarkah di sini umat Muslim sedang berseru-seru kepada Muhammad, sebagaimana orang Kristen berseru-seru pada Yesus? Bang, di situ bukan ibadah. Mulai dah. Sudah saya bilang teman-teman, kalau orang Kristen lagi di gereja, tadi udah saya bilang Bang, kalau ada orang Kristen di gereja manggil-manggil Yesus, benar nggak? Kamu bilang orang Kristen lagi ibadah nyembah Tuhannya? Ya. Tapi kalau orang Islam melakukan hal yang sama, oh enggak. Makanya saya pernah bilang gini Bang, seandainya kita berdua datang kondangan, kita berdua nih temenan, kondangan kita berdua, ada di situ menu makan, kita sama-sama ngambil piring, sama-sama ngambil sendok. Saya sendok nasi segini, ikan segini, sayur segini, saya makan. Anda bilang begini, Kristen makannya banyak. Anda melakukan hal yang sama, sebentar, Anda lakukan hal yang sama. Anda ambil nasi segini, sayur segini, ikan segini, terus Anda makan. Ketika saya bilang begini, Islam makannya banyak. Oh beda. Ini beda. Kalau Islam beda. Nyambung Bang. Oh nggak nyambung gitu. Nggak nyambung, nggak nyambung. Kami berseru-seru kepada Yesus di gereja. Anda berseru-seru kepada Muhammad, betul tidak? Bang, itu hiburan, cuman nyanyi. Bukan ibadah. Berat. Bang, saya tanya dulu. Sholat 5 waktu di masjid ataupun di rumah, bukan dengan nyanyi pakai hiburan. Baik. Beda dengan orang Kristen. Oke, sekarang saya tanya, Anda berseru-seru kepada Muhammad nggak? Itu sholawat Bang, berbeda berseru-seru. Ya, sholawat itu bahasa apa sih? Bahasa apa sholawat itu? Sholawat bahasa apa? Menurut saya itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari mana? Bang, mana ada sholawat itu bahasa Indonesia? Sholawat itu bahasa Arab. Betul. Ya saya juga di Indonesia, saya tahu sholawat. Iya, kenapa tidak diterjemahin? Karena kalian takut ketahuan penyembah Muhammad. Coba, sholawat itu kata dasarnya sama, sholat, sholawat, salat itu sholat. Nih, sholat gitu, gini. Bener nggak? Selama ini Anda waktu sholat, Anda mengucapkan ya Rasulullah, Anda ucapkan itu nggak? Ya. Oke. Waktu Anda bilang ya Rasulullah, Anda lagi manggil siapa? Ya Rasulullah ya, manggil Rasul. Oke, Muhammad, betul? Ya. Apakah dia sudah meninggal? Ya. Apakah dia ada di kuburnya? Ya. Nah, berarti Anda memanggil ke orang meninggal, betul? Berseru kepada orang meninggal, betul? Jasadnya di dalam kubur.
Iya, berarti Anda memanggil orang yang sudah meninggal, betul? Mulai. Bang, makanya Bang, sesungguhnya yang berbakti, yang menyembah, yang memuja, yang memanggil orang mati, itu agama Islam. Kalau kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus, tidak ada orang Kristen yang percaya bahwa Yesus sampai sekarang di kuburan, nggak ada. Coba sebutin siapa orang Kristen yang sampai sekarang percaya Yesus di kuburan? Enggak, Yesus di dalam iman kekristenan itu bangkit, dia hidup. Makanya ketika kami berseru kepada Yesus, kami tidak berseru kepada orang mati di kuburan. Sedangkan kalian, ya Rasulullah, Yesus mati di tiang salib, Bang. ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak. Kan? Jadi akuilah bahwa yang berseru-seru kepada mayat, yang berseru-seru kepada orang mati, itu adalah orang Islam sendiri. Setuju? Nggak setuju saya. Nggak setuju lagi. Baik, kita tes. Apakah Muhammad sudah meninggal? Gini, Bang. Tenang Bang, kita buktikan. Bang, tenang Bang, kita pakai logika sehat. Apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah. Apakah Anda berseru atau memanggil nama dia di dalam sholat Anda? Ya, karena syafaatnya. Oke. Berarti Anda berseru dan memanggil orang mati, betul? Berseru. Enggak, kita nggak berseru, Bang. Nah, mulai dah angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturan. Jadi sebenarnya yang memanggil orang meninggal, yang berseru-seru kepada orang meninggal, yang nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak kepada orang meninggal itu kalian. Seandainya Yesus masih di kuburan, maka saya orang yang pertama yang akan mengakui kami berbakti menyembah orang mati. Kami tidak berbakti, kami tidak mengikuti orang mati, kami tidak menyembah, memuliakan, memuji-muji orang mati. Gitu loh. Kami tidak menyembah orang mati, kayak bilang. Tadi kalau orang Kristen di gereja berseru-seru kepada Yesus, memanggil nama Yesus, lagi ngapain itu Bang? Lagi nyembah Yesus. Gimana sih? Ibadahnya berbeda sama dengan orang Muslim. Orang Muslim tadi bukan nyanyian. Kan, ini nyanyian bukan? Sholatnya seperti sholat. Coba ini nyanyian. Kalau orang Nasrani kan harus nyanyi. Itu hiburan. Itu bukan ibadah, itu bukan ibadah. Ketika ada orang Kristen nyanyi-nyanyi, orang Islam akan mengejek. Lihat tuh, orang Kristen tuh ibadahnya nyanyi-nyanyi seminggu sekali. Udah ibadahnya seminggu sekali, ibadahnya nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak. Tapi kalau orang Muslim nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, oh bukan. Beda. Kalian itu standar ganda, Bang. Kalian itu menggunakan standar ganda, itu masalahnya. Standar ganda seperti apa? Ketika seorang melakukan hal yang sama, dilakukan oleh umat Muslim hal tersebut yang sama itu, maka definisinya berbeda. Contoh, ini gelas. Ini ada air putih di dalamnya. Ini Kristen ngambil angkat gelas gini. Disebut apa itu? Disebut apa itu, Bang? Ini ada gelas, ada air minum. Saya gini. Itu disebut apa perbuatan yang baru saya lakukan tadi? Ya, perbuatannya mau minum. Ya. Nah, kalau orang Kristen itu namanya minum, kalau orang Islam bukan. Itu bukan minum. Kalau orang Islam namanya bukan minum. Itu yang kalian lakukan itu. Jadi apa namanya? Ya, kalian ngarang sendiri pokoknya bukan minum, itu beda. Namanya itu itu namanya. Wah, gimana? Kalian selalu nulis. Giliran kami jingkrak-jingkrak di gereja, nyanyi-nyanyi di gereja, berseru-seru pada Yesus. Lihat tuh, ibadah mereka itu, jingkrak-jingkrak. Seminggu sekali. Giliran kamu jingkrak-jingkrak. Aduh. Coba Bang, di dalam tahiyat, Anda bilang begini enggak? Ya ayyuhallazina, ya ayyuhan nabi, assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Betul enggak? Dalam tahiyat enggak? Coba baca tahiyat awal atau tahiyat akhir, coba. Untuk apa saya baca? Udah nggak tahu baca tahiyat. Tahu saya bilang. Pura-pura ngomong untuk apa saya baca. Di dalam sholat Anda, betul tidak Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu? Ya, benar. Oke, apa bahasa Indonesianya? Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Saya nggak hafal, Bang. Nah, makanya saya bilang, orang Islam, sekalipun dia cuap-cuap, tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan. Persis seperti lagu yang sangat tenar itu. Kalian seperti itu. Makanya kata Ustadz Munzir Situmorang, kalian seperti keledai. Di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa dikatakan, janganlah kamu sholat sampai kamu mengucap
sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Pernah dengar ayat itu? Ya. Nah, sementara Anda sholat mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, tapi tidak tahu artinya kan? Saya tidak hafal, bukan tidak tahu. Saya tahu artinya tapi tidak hafal. Ya udah, apa artinya? Ya, makanya saya mau googling nggak bisa. Makanya saya bilang tadi saya mau saya nggak siapin, saya nggak siapin handphone dulu. Baik, kalau begitu nanti persiapkan dulu diri, siapkan, baru boleh nanti abang naik lagi, gitu bang ya? Ya. Oke.